Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumbar ancaman terhadap Hamas dan rakyat Palestina di Gaza. Namun secara bersamaan, Trump seolah juga merangkul Hamas untuk melakukan sebuah perundingan. Dua cara itu dilakukan oleh Amerika Serikat semata-mata sebagai upaya untuk membebaskan sandera AS yang masih ditahan di Gaza. Seperti apa ancaman yang dilontarkan oleh Trump? Dan apa isi perundingan Amerika Serikat dengan Hamas? Simak selengkapnya dalam video berikut. Donald Trump kembali mengumbar ancaman pada Rabu 5 Maret 2025. Trump mengancam akan membumi hanguskan Gaza jika warga AS yang menjadi sandera tidak dibebaskan oleh kelompok Hamas. Bahkan Trump menyebut dia tidak akan segan mengirimkan semua kebutuhan perang bagi militer Israel untuk mewujudkan keinginannya itu. Dalam unggahannya di platform Truth Social miliknya, Trump juga menegaskan peringatannya itu adalah yang terakhir yang disampaikannya. Apabila Hamas menolak untuk membebaskan sandera, maka Hamas dan seluruh rakyat Gaza akan menanggung akibatnya. Dalam ancamannya itu, Trump juga menyebut bahwa pernyataan yang ia lontarkan bukan sesuatu yang bisa dipandang sebelah mata. Trump sendiri telah mencabut semua keputusan yang diambil pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden. Awalnya, pemerintahan Biden melarang pengiriman sejumlah persenjataan serta bom bagi militer Israel. Namun tak lama setelah kembali berkuasa di Gedung Putih, Trump mencabut keputusan Biden itu. Trump pun memberikan lampu hijau pengiriman kembali persenjataan dan bom bagi militer Israel. Meskipun telah mengumbar ancaman, namun Trump belum menyebutkan secara pasti tindakan apa yang akan diambilnya jika Hamas tidak mau memenuhi tuntutannya. Trump ngotot melakukan segala cara untuk membebaskan sandera, karena dilaporkan 5 warga Amerika Serikat diyakini masih disandra Hamas sejak serangan 7 Oktober 2023. Namun 4 dari mereka telah tewas, sementara Eden Alexander diyakini masih hidup. Bersamaan dengan ancaman tersebut, Trump juga menempuh cara lain dalam tanda kutip yang lebih lunak. Usut punya usut, pemerintah Amerika Serikat diketahui melakukan pembicaraan rahasia dengan Hamas untuk mengupayakan pembebasan sandera. Trump disebut telah mengutus utusan khusus Presiden AS untuk urusan sandera Adam Boehler agar bernegosiasi langsung dengan pejabat Hamas. Perundingan itu disebut-sebut telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir di Doha, Qatar. Perundingan itu disebut dikhususkan pada upaya AS untuk membebaskan Alexander, satu-satunya sandera warga AS yang masih hidup. Namun, Boehler juga disebut mengupayakan kesepakatan lebih luas untuk membebaskan semua sandera tersisa dan gencatan senjata jangka panjang antara Hamas dan Israel. Sebab, diyakini masih ada 59 sandera yang ditahan Hamas dan separuhnya telah meninggal. Negosiasi langsung AS dengan Hamas itu juga dikonfirmasi oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt. Leavitt mengatakan Boehler memiliki kewenangan berbicara langsung dengan Hamas dan pemerintah Israel pun telah diajak berkonsultasi soal perundingan tersebut. The special envoy who's engaged in those negotiations does have the authority to talk to anyone. Israel was consulted on this matter. And look, dialogue and talking to people around the world to do what's in the best interest of the American people is something that the president has proven is what he believes is good faith effort to do what's right for the American people. Saat ditanya apakah negosiasi itu mencakup keinginan Trump untuk mengosongkan Gaza dan mengambil alih wilayah itu, Leavitt tidak memberikan jawaban yang jelas. These are ongoing talks and discussions. I am not going to detail them here. There are American lives at stake. Sementara itu, penasehat politik Hamas Taher Al-Nono mengaku tidak mendapat informasi mengenai pembicaraan antara AS dan Hamas.
Mantan Wakil Perwira Intelijen Nasional AS di Timur Tengah Jonathan Panikov menilai pendekatan diplomatik Trump yang tidak konvensional di satu sisi memiliki peluang. Namun di sisi lain ada resiko yang juga harus dihadapi. Keterlibatan langsung AS hingga bisa berbicara dengan Hamas juga terjadi karena kelanjutan gencatan senjata Israel Hamas yang masih belum pasti. Di sisi lain, pendekatan yang dilakukan oleh AS terhadap Hamas itu merombak buku pedoman yang telah digunakan di masa lalu. Pasalnya, AS memiliki aturan yang sudah lama berlaku bahwa mereka tidak akan bernegosiasi atau bertemu dengan organisasi teror. Nah, Hamas adalah sebuah kelompok yang ditetapkan oleh AS sebagai organisasi terlarang pada tahun 1997. Dengan adanya perundingan antara AS dan Hamas menunjukkan bahwa banyak hal telah berubah secara dramatis sejak kembalinya Trump ke Gedung Putih. Ya, itu tadi dua jalan yang ditempuh Trump demi membebaskan sandera yang masih ditahan oleh Hamas. Akankah jalan perundingan dengan merangkul Hamas akan berhasil? Ikuti terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.